Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang istri curiga akan kedekatan suaminya dengan kakak kandungnya sendiri. Saat bukti ditemukan, hidupnya berubah selamanya. Apakah ini cinta terlarang atau konspirasi? Gimana kelanjutan kisahnya? Tonton video ini sampai akhir. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Langit malam itu begitu sunyi. Tidak ada angin. Tidak ada suara jangkrik. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar menusuk hening. Linda duduk di sudut tempat tidur, memeluk lututnya sambil menatap kosong ke arah jendela kamar. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, tapi ia belum tahu apa. Ardi, suaminya, sedang mandi. Seharusnya malam ini mereka makan malam bersama, seperti biasa. Tapi entah kenapa, Ardi pulang lebih lambat dari biasanya dan tanpa kabar. Katanya tadi, ada urusan kerja mendadak. Tapi Linda merasa tidak. Ada yang salah. Ponsel Ardi tergeletak di meja rias. Sesuatu yang tidak biasa. Biasanya, ponsel itu tidak pernah jauh dari tangannya. Bahkan saat tidur pun tetap digenggam. Linda menoleh pelan, memandang ponsel itu dengan ragu. Hatinya berdebar. Jarinya bergerak pelan. Ia tahu tidak seharusnya membuka ponsel suaminya. Tapi dorongan di hatinya lebih kuat dari rasa bersalahnya. Ketika layar ponsel menyala, notifikasi pesan langsung bermunculan. Salah satunya dari Rina, kakaknya sendiri. Jangan lupa janji kita malam ini. Aku sudah tunggu dari tadi. Jantung Linda seperti berhenti berdetak. Tangannya bergetar saat membuka percakapan itu. Pesan-pesan sebelumnya tampak biasa saja. Tapi jika dibaca lebih dalam, ada sesuatu yang terasa janggal. Kode-kode singkat, obrolan yang terlalu sering untuk ukuran ipar, dan kalimat-kalimat yang seakan menyiratkan kedekatan lebih dari sekadar saudara ipar. Ardi keluar dari kamar mandi, menyeka rambutnya dengan handuk. Melihat Linda duduk diam di samping ponselnya, wajahnya langsung berubah. "Kamu ngapain, sayang?" tanyanya, mencoba terdengar tenang. Linda hanya diam. Ia menatap mata Ardi lekat-lekat, mencari kejujuran di sana. Tapi yang ia lihat hanya kepanikan yang coba disembunyikan. "Aku cuma lihat notifikasi masuk." "Dari Rina," jawab Linda pelan. Ardi berdeham, lalu tertawa kecil. "Oh, iya. Dia lagi butuh bantuan buat acara pengajian di rumahnya. Tadi dia minta tolong aku buat pesen tenda. Kan kamu tahu, dia orangnya nggak pernah mau ribet sendiri." Linda mengangguk, tapi dalam hatinya, rasa curiga tumbuh makin kuat. Ia mengenal Ardi, dan ia sangat mengenal kakaknya. Sesuatu dalam cara mereka berbicara, cara mereka saling menatap. Semuanya berubah sejak beberapa bulan terakhir. Malam itu Linda tidak bisa tidur. Bayangan pesan itu terus menghantui pikirannya. Ia memejamkan mata, tapi tidak ada kedamaian. Yang ada hanya pertanyaan tanpa jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi di balik senyum manis kakaknya dan suaminya yang selalu penuh perhatian? Di luar kamar, angin mulai bertiup pelan. Tapi di dalam hati Linda, badai baru saja dimulai. Pagi itu, Linda bangun lebih awal dari biasanya. Matanya sembab. Kantuk masih menggantung di wajahnya, tapi pikirannya sudah penuh dengan kecurigaan. Ia menatap wajah Ardi yang masih terlelap di sebelahnya. Lelaki itu tampak tenang, seolah-olah tidak menyimpan beban apapun. Tapi bagi Linda, kedamaian itu justru mencurigakan. Di dapur, aroma kopi menyambutnya. Ia membuat 2 cangkir, seperti biasa, lalu meletakkan satu di meja makan. Namun kali ini, ia menyimpan satu rekaman kecil dalam pikirannya. Ia ingin mengamati lebih jauh, mengumpulkan bukti, bukan sekadar menuduh. Ardi muncul dengan senyum kecil. "Kamu bangun pagi banget. Gak bisa tidur, ya?" Linda mengangguk pelan. "Iya, kepikiran kerjaan." Padahal bukan kerjaan yang mengganggunya. Tapi percakapan Rina dan Ardi, yang seolah-olah melayang terus di benaknya. Linda mengirim pesan pada Rina pagi itu, mencoba membuka topik ringan. "Kapan ke rumah lagi, Rin?"
Anak-anak kangen sama tantenya. Balasannya datang tak lama kemudian. Lagi sibuk banget, Lin. Mungkin minggu depan, ya. Padahal hanya 2 hari lalu Rina bilang ingin sering main ke rumah. Jawaban itu terdengar dibuat-buat. Dan yang lebih mencurigakan lagi, Ardi pun berkata hal yang sama pagi ini. Kayaknya Rina lagi repot. Ya? Jarang kelihatan sekarang. Linda hanya tersenyum. Tapi dalam hatinya bergolak. Jawaban yang terlalu mirip. Terlalu sinkron. Seolah mereka sudah latihan dulu sebelumnya. Hari itu, Linda memutuskan untuk pergi ke rumah Rina tanpa memberitahu siapapun. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setelah memastikan Ardi berangkat ke kantor, Linda menyusul dengan ojek online, berharap bisa menemukan jawaban di sana. Setibanya di rumah Rina, suasana tampak sepi. Tidak ada mobil terparkir. Pagar sedikit terbuka. Linda mengetuk pelan, tapi tak ada jawaban. Ia melongo ke dalam rumah dan mendapati pintu utama tidak terkunci. Perasaannya makin tidak tenang. Ia melangkah masuk, memanggil nama kakaknya. Rina, kamu di rumah? Tidak ada sahutan. Tapi saat Linda beranjak ke ruang tamu, matanya menangkap sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Di atas meja, terdapat 2 gelas kopi yang masih setengah isi. Di sampingnya, jaket Ardi yang sangat dikenalnya tergantung di sandaran kursi. Langkah Linda terhenti. Tangannya menutupi mulut. Tubuhnya lemas. Kenapa jaket ini bisa ada di sini? Ia terduduk di sofa. Napasnya memburu. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara pintu dibuka. Langkah kaki pelan. Lalu seseorang muncul. Bukan Rina, bukan Ardi, tapi Mbak Wati, asisten rumah tangga Rina. Mbak Linda? Loh, kok di sini? Mbak Rina tadi pagi keluar bareng Mas Ardi. Katanya tanpa sadar. Linda menoleh perlahan. Matanya kini tak bisa menahan air mata. Bukan hanya karena jaket itu. Bukan hanya karena kebohongan yang makin jelas. Tapi karena rasa percaya yang mulai hancur. Mereka pergi bareng. Bisik Linda dengan suara nyaris hilang. Mbak Wati mengangguk polos. Iya, katanya mau keluar kota sebentar. Linda bangkit berdiri. Tangannya mengepal. Tubuhnya gemetar. Ia tidak ingin percaya. Tapi semuanya mulai membentuk satu kepingan besar. Puzzle yang kini nyaris utuh. Perjalanan pulang terasa panjang. Di dalam mobil, Linda menatap kosong keluar jendela. Kepalanya penuh dengan pertanyaan dan bayangan masa lalu. Ia teringat saat Rina menangis di pelaminannya dulu, saat Ardi dan Rina tertawa bersama di dapur, saat ia merasa bangga punya kakak dan suami yang begitu akrab. Tapi hari ini, akrab berubah jadi pengkhianatan. Malam turun begitu cepat, tapi hati Linda belum bisa tenang. Ia hanya duduk di ruang tamu, lampu temaram, televisi menyala tanpa suara. Telepon genggamnya terus digenggam erat. Sudah puluhan kali ia ingin menghubungi Rina, bahkan sempat mengetik pesan panjang untuk Ardi, tapi semua itu dihapus sebelum sempat terkirim. Pikirannya seperti benang kusut. Tak tahu mana yang harus dia tarik lebih dulu. Ia ingin marah, ingin menangis, ingin berteriak. Tapi semuanya tertahan di dada, berubah jadi perih yang tak bisa dijelaskan. Hingga akhirnya pintu depan terbuka. Ardi masuk dengan wajah letih, membawa tas kerja dan plastik berisi makanan. Sayang, aku bawain makanan kesukaanmu. Tadi sekalian mampir ke warung sari. Linda memandangnya dari ujung sofa. Tak ada senyum. Tak ada kata sambutan. Kenapa kamu bohong? Suaranya rendah. Nyaris tak terdengar. Ardi terdiam. Bohong soal apa? Jaketmu ada di rumah Rina, ucap Linda. Matanya tak berkedip. Mbak Wati bilang kalian pergi bareng. Keluar kota. Ardi menunduk. Seketika, suasana jadi hening. Hanya suara detak jam yang terdengar lagi. Sama seperti malam itu. Malam pertama ia merasa semuanya mulai berubah. Rina butuh bantuan. Dia lagi banyak masalah. Sayang, aku cuma nemenin. Masalah apa? Sampai kamu harus bohong ke aku? Sampai kamu tinggalin semua pekerjaanmu
dan pergi sama kakakku tanpa bilang. Suara Linda naik. Tangisnya pecah. Apa kalian pikir aku bodoh? Ardi terdiam lama. Lalu, ia duduk di depannya, menatap mata Linda dalam-dalam. Kami nggak pernah bermaksud nyakitin kamu. Tapi ini bukan hal yang mudah dijelaskan. Linda menepis tangannya yang mencoba menyentuh. Kamu pikir aku bisa terima semuanya semudah itu? Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Rina. Aku janji. Tapi dia menyimpan sesuatu yang nggak bisa aku ceritakan dulu. Demi kebaikan kamu juga. Kebaikan aku. Linda tertawa hambar. Kebaikan macam apa yang harus disimpan oleh suamiku dan kakakku sendiri? Tiba-tiba, telepon rumah berbunyi. Linda langsung berdiri dan mengangkatnya. Berharap itu bukan dari Rina. Tapi suara di seberang mengejutkannya. Bu Linda, ini dari kantor notaris. Kami ingin konfirmasi ulang soal permohonan perubahan kepemilikan tanah yang diajukan atas nama ibu dan juga atas nama Rina. Kami sudah terima tanda tangan dari suami ibu. Besok bisa dijemput dokumennya. Linda terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Ardi berdiri pelan. Aku bisa jelaskan. Berarti ini bukan cuma soal perasaan, ya? Ini soal harta juga. Suaranya bergetar. Matanya merah. Kamu dan Rina ngurus tanah peninggalan orang tua tanpa bilang apapun ke aku. Tanah itu milik orang tuamu. Rina butuh dana buat utang-utang mendiang suaminya. Dia gak mau kamu tahu, dia gak mau kamu ikut susah. Linda menutup mulut dengan tangannya. Tubuhnya melemas. Bukan hanya soal cinta, tapi soal kepercayaan. Soal harga diri. Soal keluarga yang selama ini dia jaga dengan segenap hati. Ardi mencoba mendekat lagi. Tapi Linda melangkah mundur. Keluar. Malam ini juga. Linda, jangan begini. Aku bilang keluar. Teriak Linda sambil menunjuk ke arah pintu. Ardi hanya berdiri mematung. Perlahan, ia mengambil kunci mobil, lalu berjalan keluar rumah tanpa sepatah kata. Begitu pintu tertutup, Linda jatuh terduduk di lantai. Air matanya tak bisa dibendung. Semua perasaan berdesakan, membakar dalam dada. Ia merasa dikhianati, dibohongi, dan dipermainkan oleh dua orang yang paling dia cintai dalam hidupnya. Tapi di balik itu semua, ada rasa penasaran yang belum terjawab. Apa sebenarnya yang sedang disembunyikan Rina? Dan seberapa dalam luka yang belum terungkap? Hujan turun deras malam itu. Linda berdiri di balik jendela, menatap bulir-bulir air yang berlari di permukaan kaca. Suasana rumah begitu sunyi, hanya sesekali suara petir menyambar di kejauhan. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menghangatkan tubuhnya yang menggigil bukan karena dingin, tapi karena getir yang terus membekas. Sepeninggal Ardi, Linda merasa rumah itu berubah. Dulu terasa hangat, kini seperti tempat asing yang menyimpan banyak bisik-bisik kegelapan. Pagi harinya, Linda memutuskan pergi ke rumah orang tuanya, tempat Rina tinggal sebelum menikah. Rumah itu sudah lama kosong, tapi kunci lamanya masih disimpannya. Ia ingin menenangkan diri, tapi diam-diam juga ingin mencari petunjuk. Ia yakin, jawaban dari semua kebohongan itu tersimpan di masa lalu. Begitu tiba, Linda membuka pintu perlahan. Aroma kayu tua dan debu menyeruak menyambutnya. Ia menyusuri setiap ruangan dengan hati-hati. Foto-foto keluarga masih tergantung di dinding. Di salah satunya, ia melihat foto kecil mereka bertiga, dirinya, Rina, dan mendiang orang tua mereka. Senyum di foto itu kini terasa seperti ironi. Di kamar Rina yang dulu, Linda mulai menggeledah lemari tua. Di balik tumpukan buku usang dan album lama, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Terkunci. Tapi saat ia mengangkatnya, kuncinya jatuh sendiri dari sela-sela buku. Dengan tangan gemetar, Linda membuka kotak itu. Di dalamnya, tersimpan tumpukan surat, beberapa foto lama, dan satu bundel dokumen. Foto pertama langsung membuatnya tercekat. Rina berdiri di depan rumah sakit, mengenakan baju pasien. Di sampingnya, Ardi. Tangan mereka saling menggenggam.
Senyum Rina sangat lemah, sementara wajah Ardi tampak tegang. Linda buru-buru membaca surat-surat yang ada di dalam kotak itu. Tangannya gemetar. Satu demi satu isi surat memperjelas semuanya. Rina pernah mengandung. Bukan anak dari suaminya yang dulu, tapi dari seseorang yang tak disebutkan namanya. Dalam satu surat yang tertanggal 5 tahun lalu, tertulis jelas, "Ardi, aku tahu kamu tidak akan pernah mengaku. Tapi aku harus menyimpan anak ini. Meski kamu tidak akan mengakui dia sebagai anakmu." Linda menutup mulutnya. Napasnya tercekat. Dunia seolah runtuh lagi. Kali ini lebih keras. Anak, Ardi dan Rina? Sebuah dokumen dari rumah sakit membenarkan semuanya. Tes DNA. Positif. Nama ayah, Ardi Pratama. Tangis Linda pecah tak tertahankan. Ia terduduk di lantai kayu yang dingin, memeluk kotak kayu itu seolah memeluk luka paling dalam hidupnya. Semua kehangatan yang selama ini ia rasakan palsu. Hubungan mereka bertiga adalah bom waktu yang akhirnya meledak di depan matanya sendiri. Malam itu, Linda tidak kembali ke rumah. Ia tidur di kamar kecil yang dulu jadi ruang baca ibunya. Tapi tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Setiap mata terpejam, bayangan Ardi dan Rina terus menghantuinya. Esoknya, Linda kembali ke rumah. Tapi bukan untuk diam. Ia ingin bicara. Ia ingin tahu semua dari mulut mereka sendiri. Jika ini memang kenyataan yang harus ia telan, maka biarlah ia menelan semuanya langsung dari sumber luka. Langit masih gelap saat Linda membuka pintu rumahnya sendiri. Sepi, hampa. Ia duduk di ruang tengah, menatap kosong pada lantai seolah menanti waktu menjemputnya. Tangannya menggenggam kotak kayu yang kini terasa seperti bom kecil yang siap meledakkan seluruh hidupnya. Tidak ada lagi rasa takut. Yang tersisa kini hanya keinginan kuat untuk tahu segalanya, tanpa penyesalan. Beberapa jam kemudian, suara mobil berhenti di halaman. Linda bangkit pelan. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu suara itu. Rina. Kakaknya masuk rumah dengan langkah hati-hati. Pandangannya langsung bertemu mata Linda. Mata itu sudah bengkak, penuh beban. Tapi Rina tidak bicara apapun. Ia tahu. Waktunya tiba. Linda menunjuk sofa. Duduk. Rina menuruti. Diam. Matanya tak berani menatap langsung wajah adiknya. Beberapa detik kemudian, Ardi masuk dari pintu samping, sepertinya baru datang dari arah dapur. Ia terpaku saat melihat Linda dan Rina duduk saling berhadapan. Duduk. Ulang Linda tegas. Kini ketiganya duduk di satu ruang yang dulunya penuh tawa, dan sekarang penuh luka. Linda meletakkan kotak kayu di meja. Membukanya perlahan. Surat-surat, foto, dan hasil tes DNA ia keluarkan satu persatu. Semuanya ditaruh di hadapan mereka. "Aku sudah tahu semuanya," kata Linda. Suaranya datar. Tidak perlu lagi ada kebohongan. Rina mulai menangis. Air matanya mengalir deras. Tapi Linda tetap mematung. Matanya dingin, lebih tajam dari sebelumnya. "Kenapa, Rin? Kenapa kamu lakukan ini ke aku? Kamu kakakku, kakak kandungku." Rina menunduk. Bibirnya gemetar. "Itu bukan rencana, Linda. Semua ini, awalnya salah. Aku dan Ardi. Terjadi sebelum kalian menikah. Aku bodoh. Aku lemah. Waktu itu aku dalam masa terburuk hidupku setelah ditinggal suamiku. Aku butuh tempat bersandar dan Ardi ada di sana." Linda menatap Ardi tajam. "Dan kamu? Kamu biarkan ini terjadi? Lalu pura-pura bersikap seolah tak ada apa-apa di hadapan istrimu sendiri?" Ardi berusaha berkata, tapi suara Linda memotongnya. "Kamu menikahi aku, padahal kamu sudah tahu kamu punya anak dari kakakku sendiri." Ardi menghela napas panjang. "Aku mencintaimu, Linda. Waktu itu aku benar-benar yakin. Semua yang terjadi dengan Rina adalah masa lalu yang aku pikir bisa aku kubur. Tapi Rina tidak pernah bisa benar-benar pergi dari hidupku. Dia tetap ada dengan anak itu." Tangisan Rina makin keras. Ia meremas tangan sendiri, berusaha menahan tubuhnya yang gemetar.
Anak itu meninggal waktu usianya masih 3 bulan, bisik Rina lirih. Aku tidak pernah cerita pada siapapun, bahkan pada Ardi. Aku menguburnya dalam-dalam. Tapi setiap kali aku lihat kalian bahagia, aku hancur sendiri. Linda terdiam. Napasnya memburu. Air matanya kembali jatuh. Tapi kali ini bukan karena marah. Tapi karena kehilangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia tidak tahu bahwa di balik semua ini, ada luka dalam yang juga disimpan oleh kakaknya sendiri. Rumah itu kembali sunyi. 3 orang, 1 ruang, dan ribuan perasaan yang saling bertabrakan. Aku gak tahu harus bagaimana, bisik Linda. Linda. Rina menatap adiknya dengan mata penuh air mata. Maafkan aku. Aku hancur, aku menyesal. Aku tahu aku sudah merusak segalanya. Linda berdiri. Ia berjalan ke kamar. Lalu kembali membawa koper kecil. Ia tidak bicara apa-apa. Ia hanya memandang mereka berdua. Sekarang, giliran aku untuk pergi. Kalian tinggal di rumah ini. Tapi bukan aku yang akan jadi korban dalam cerita kalian berdua. Tanpa satu kata pun lagi, Linda melangkah keluar. Malam kembali turun perlahan. Dan untuk pertama kalinya, ia tak merasa takut. Ia hanya ingin mulai lagi. Sendiri. Langkah Linda meninggalkan rumah itu terasa berat. Namun di balik setiap langkahnya, ada beban yang perlahan mulai ia lepaskan. Bukan karena ia telah memaafkan, tapi karena ia tahu, bertahan di tengah kebohongan hanya akan membuatnya mati pelan-pelan. Ia menyewa sebuah kamar kecil di ujung kota, jauh dari tempat tinggal lamanya. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup untuk ia menyendiri dan mencoba merakit kembali sisa-sisa dirinya yang telah dihancurkan oleh orang-orang yang paling ia cintai. Hari-hari berlalu dalam diam. Linda lebih banyak menatap langit dari jendela kamar, memeluk dirinya sendiri, dan menangis dalam senyap. Tapi luka di dalam hatinya terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan air mata. Ia mencoba menulis. Mencatat semua rasa yang menyesakkan. Kata demi kata mengalir dari jemarinya. Sebagai cara untuk tetap waras. Satu malam, ketika ia baru saja menuliskan satu paragraf panjang tentang pengkhianatan dan kehilangan, suara ketukan terdengar di pintu kamarnya. Perlahan ia buka. Dan di depan sana, berdiri sosok yang tak pernah ia duga. Ayah. Pria parubaya itu menatapnya penuh iba. Bolehkah ayah masuk? Linda mempersilakan tanpa banyak kata. Keduanya duduk di pinggir ranjang kecil itu. Hening. Ayah baru tahu semuanya dari Rina, ucap pria itu akhirnya. Ia datang ke rumah. Menangis semalaman. Mengaku semua. Ayah. Kaget. Ma. Tapi lebih dari itu. Ayah takut kehilangan kalian berdua. Linda menggigit bibir. Air matanya kembali jatuh. Tanpa suara. Ayah tahu kamu kuat. Tapi tidak ada manusia yang bisa memikul semua beban sendirian. Linda menggeleng pelan. Aku nggak kuat. Yah, aku capek. Ayah meraih tangannya. Menggenggam erat. Kamu nggak harus kuat setiap saat. Tapi kamu juga nggak boleh menyerah. Hidup terus berjalan. Linda. Luka boleh tinggal. Tapi kamu harus tetap hidup. Bukan untuk Rina. Bukan untuk Ardi. Tapi untuk dirimu sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, Linda menangis di pelukan ayahnya. Tangis seperti anak kecil yang baru belajar menghadapi dunia. Tangis yang sudah terlalu lama tertahan. Esoknya, Linda bangun dengan perasaan berbeda. Ia membuka tirai jendela, dan cahaya pagi menyusup masuk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya tidak sesesak kemarin. Ia belum memaafkan. Ia belum melupakan. Tapi ia mulai bangkit. Ia tahu, hidupnya tidak berakhir di sini. Ia masih punya jalan panjang untuk ditempuh. Dengan luka, dengan air mata, dengan kebenaran yang pahit, tapi juga dengan harapan bahwa satu hari nanti, dirinya akan utuh kembali. 2 bulan telah berlalu sejak Linda meninggalkan rumah lamanya. Dan selama waktu itu, tidak sekalipun ia membuka pesan dari Ardi, ataupun membalas telepon Rina. Ia memilih hening. Bukan karena benci,
Tapi karena luka itu masih terlalu baru untuk disentuh, ia takut jika membuka celah. Semua rasa sakit itu kembali menyergap tanpa ampun. Namun Linda tidak tinggal diam. Ia mulai menata hidupnya pelan-pelan. Ia melamar kerja di sebuah toko buku kecil yang dikelola pasangan lansia di pinggir kota. Di sana, Linda menemukan kedamaian yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Setiap hari ia dikelilingi aroma kertas, suara halaman yang dibalik, dan cerita-cerita fiksi yang justru membantunya menerima kenyataan. Linda belajar menyapa lagi, tersenyum lagi, bahkan mulai tertawa kecil saat berbincang dengan pelanggan tetap yang ramah. Ia bukan lagi Linda yang sama. Suatu sore, ketika sedang menyusun buku-buku di rak bagian belakang, seorang anak kecil berlari masuk ke dalam toko sambil membawa pot bunga plastik. Ia tersandung dan hampir terjatuh. Linda sigap menangkap tubuh mungil itu. Pelan-pelan, "Nak," ucap Linda lembut. Anak itu menatapnya dengan mata besar berbinar. "Aku mau kasih bunga ini buat bunda baruku." Kalimat itu menusuk hati Linda, tapi entah kenapa ia tersenyum. Ada sesuatu yang hangat tumbuh di dadanya. Ia mengusap kepala si anak, lalu membantu menyusun ulang pot bunga kecil yang hampir pecah. "Bunda, kamu pasti senang sekali," katanya pelan. Anak itu tersenyum, lalu berlari lagi keluar. Linda kembali berdiri di tengah toko, menghela napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ia bisa memulai lagi. Bukan dengan melupakan masa lalu, tapi dengan menerima bahwa hidup akan selalu punya luka. Dan setiap orang punya hak untuk sembuh. Malam itu, ia duduk di balkon kecil kamarnya, membawa buku catatannya yang selama ini ia isi dengan semua kesedihan. Tapi kali ini, halaman baru yang ia tulis tidak lagi tentang air mata. Di sana, ia menulis, "Aku sudah pernah jatuh. Aku pernah remuk. Tapi aku tidak akan membiarkan rasa sakit membuatku membenci dunia. Aku akan tetap hidup. Dengan cara yang berbeda. Dengan hati yang baru." Linda memejamkan mata, membiarkan angin malam membelai wajahnya. Ia tahu jalannya masih panjang. Tapi sekarang, ia siap melangkah lagi. Bukan sebagai istri, bukan sebagai adik, tapi sebagai dirinya sendiri. Seutuhnya. Berikut adalah hikmah dari kisah, "Suami dan kakakku menyimpan rahasia di belakangku," yang bisa menjadi pesan moral untuk penonton atau pendengar. Kejujuran adalah pondasi utama dalam hubungan. Sekali kebohongan disimpan, maka akan muncul kebohongan lain untuk menutupinya. Dan ketika kebenaran terungkap, luka yang ditinggalkan jauh lebih dalam dari rasa sakit itu sendiri. Pengkhianatan dari orang terdekat adalah luka paling menyayat. Tapi justru dari sanalah kita belajar bahwa tidak semua yang kita cintai pantas untuk kita perjuangkan habis-habisan. Pemaafan bukan tentang melupakan, tapi tentang memilih untuk tidak dikuasai oleh dendam. Ketika hati sudah terlalu lelah untuk membenci, maka melepaskan adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Bangkit dari kehancuran membutuhkan keberanian. Linda mengajarkan bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah hancur, tapi punya niat untuk membangun kembali hidup meskipun dari serpihan. Kadang, kehilangan adalah pintu menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Saat Linda memilih pergi, ia tidak kalah. Ia menang, karena ia memilih dirinya sendiri.